Gas. Oke, Seth? Yap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Marzutillah, Hafiz Akhlakul Anbiya, Kalista Lutfi Lindarti, Tira Apricia, Raka Pratama Putra, dan saya sendiri Januarianto. Kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan minggu lalu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum UI UX dengan dosen pengampu Ibu Dela Oktaviani, Eskom Mkom. Kami beranjak dari 3 permasalahan yang kami rasakan sendiri di jurusan. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas yang kurang efektif dan pencatatan kehadiran manual, menyebabkan kesalahpahaman dan memakan waktu. Dosen kesulitan melacak kehadiran dengan akurat, dan mahasiswa tidak mendapatkan update real time tentang kehadirannya maupun kehadiran dosen. Kedua, mahasiswa tidak selalu dapat hadir atau memperhatikan seluruh materi di kelas, sehingga butuh akses rekaman pembelajaran, dan menurut kami itu sangat penting. Ketiga, pengelolaan dan distribusi laporan akademik yang masih manual, sehingga rumit dan lambat, menyebabkan kesulitan bagi mahasiswa dan orang tua mendapatkan update cepat dan transparan. Dari permasalahan tersebut, kami menciptakan 3 solusi. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas dan kehadiran. Fitur ini memungkinkan pengelolaan kelas dan kehadiran yang lebih efisien dan akurat, serta memberikan akses real-time kepada mahasiswa untuk memeriksa kehadiran mereka dan dosen. Yang kedua yaitu rekaman pembelajaran. Dengan fitur rekaman pembelajaran, mahasiswa bisa mengulang materi kapan saja dan di mana saja, memastikan bahwa mereka tidak ketinggalan informasi penting dari kelas. Ketiga, laporan akademik mahasiswa. Fitur ini memudahkan akses ke laporan akademik, memberikan transparansi dan kemudahan bagi mahasiswa serta orang tua untuk memantau perkembangan akademik. Oke, kami memberikan solusi yaitu menciptakan aplikasi MyTecom terintegrasi. MyTecom merupakan aplikasi yang fokus pada sistem manajemen kampus dengan fitur unggulan seperti pengelolaan kelas dan kehadiran, rekaman pembelajaran, serta laporan akademik mahasiswa. Oke. Filosofi logo aplikasi yang kami ciptakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu persegi 6. Ini melambangkan integrasi, menunjukkan bahwa aplikasi MyTecom terintegrasi dengan berbagai sistem dan fitur yang ada di kampus. Yang kedua yaitu elemen huruf C. Huruf ini melambangkan nama jurusan, Computer Engineering, ataupun teknik komputer, yang menjadi asal dari aplikasi yang kami buat. Yang ketiga yaitu elemen centang, melambangkan bahwa aplikasi ini telah efektif dalam menyelesaikan tugas, menunjukkan kehandalan dan efisiensi aplikasi. Oke, kami menggunakan 2 skema warna. Yang pertama yaitu warna ungu, kebijaksanaan dan kreativitas, melambangkan jurusan teknik komputer, menunjukkan identitas dan kebanggaan terhadap jurusan kita. Oke, warna yang kedua yaitu warna biru, ketenangan dan profesionalisme, melambangkan program studi, menunjukkan identitas dari program studi yang ada di dalam jurusan teknik komputer. Oke. Kami sudah menjelaskan not apa saja yang kami perlukan dan ide yang kami sampaikan. Berikut kami akan menyampaikan Crazy Edge dan Solution Sketch. Oke. Untuk 2 hal tersebut akan disampaikan oleh teman saya, Raka Pratama Putra, silakan. Oke, ini Crazy Edge yang kami pakai yaitu ada tampilan mahasiswa dan tampilan dosen. Pada tampilan mahasiswa yaitu ada UI Home, kelas kehadiran, rekaman pembelajaran, dan laporan akademik. Untuk tampilan dosen hampir mirip dengan mahasiswa, tetapi dosen hanya bisa mengedit. Kemudian, next. Ini adalah UI tampilan awal aplikasi yang MyTecom. Yang pertama yaitu UI pembuka. Di dalam UI pembuka, menampilkan logo aplikasi MyTecom dan 2 tombol pilihan, yaitu login dan sign up. Kemudian UI login. Pada UI login terdapat tulisan daftar di sini untuk ke UI register. Lalu ada 2 kolom input yaitu alamat email dan kata sandi. Di bawah kolom input kata sandi terdapat ingatkan saya. Kemudian UI register. Halaman register ini ditunjukkan bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Pengguna diminta untuk mengisi beberapa informasi yaitu alamat email, nama pengguna, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah mengisi data, pengguna dapat menekan tombol register. Lanjut. Ini adalah UI mahasiswa.
Pada UI Home, halaman menampilkan informasi profil singkat mahasiswa termasuk nama dan nomor NPM. Terdapat menu navigasi utama untuk fitur-fitur seperti kelas, rekaman rekaman pembelajaran, dan laporan akademik. Di bagian bawah terdapat berita atau pengumuman penting serta daftar dosen yang dapat dihubungi termasuk status online atau offline. Lalu UI kelas dan kehadiran. Halaman ini menampilkan jadwal kelas dan praktikum harian, disusun berdasarkan hari dalam seminggu. Mahasiswa dapat melihat daftar pengajar dan informasi tentang kehadiran mereka pada setiap kelas. Di dalam kelas tersebut ada ikon checklist untuk kehadiran dan ikon silang untuk ketidakhadiran. Setiap kelas juga disertai dengan jadwal waktu dan ruangan. Lalu UI rekaman pembelajaran. Halaman ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses rekaman pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian UI laporan akademik. Halaman ini menampilkan profil lengkap mahasiswa dan informasi akademik seperti program studi, semester, dan IPK. Terdapat tabel nilai yang memperlihatkan nilai setiap mata kuliah yang diambil. Lalu di bagian bawah terdapat grafik perkembangan IPK mahasiswa untuk membantu mereka memantau kemajuan akademik. Kemudian UI dosen. Pada UI dosen tidak jauh beda dengan UI mahasiswa. Pada UI Home, halaman beranda yang menampilkan informasi profil singkat dosen termasuk nama, gelar, dan ENDN. Terdapat menu navigasi utama untuk mengakses fitur seperti kelas dan kehadiran, rekaman pembelajaran, dan laporan akademik. Di bawah itu ada bagian berita memuat informasi terkini yang relevan untuk dosen. Pada bagian paling bawah terdapat jadwal mengajar dosen untuk memudahkan mereka dalam mengetahui jadwal kelas setiap harinya. Lalu UI kelas dan kehadiran, halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar kelas yang akan diajar oleh dosen itu sendiri. Setiap kelas dilengkapi dengan informasi kelas mahasiswa, nama mata kuliah, waktu, dan ruang kelas. Terdapat ikon checklist dan silang yang memungkinkan dosen untuk mencatat kehadiran dosen itu sendiri, apakah ia masuk kelas atau tidak. Kemudian UI rekaman pembelajaran. Halaman ini memungkinkan dosen untuk mengunggah atau membagikan rekaman pembelajaran untuk setiap pertemuan. Rekaman dikategorikan berdasarkan hari dan sesi, dengan tombol play untuk memudahkan mahasiswa dan dosen memutar video. Halaman ini membantu dosen dalam menyediakan materi pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa. Yang terakhir yaitu laporan akademik. Halaman ini menampilkan rekap nilai dan kehadiran mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. Rekap nilai mahasiswa mencakup nilai rata-rata dari tugas UTS, UAS, dan total nilai akhir. Rekap kehadiran mahasiswa disajikan dalam bentuk persentase kehadiran setiap mata kuliah, memudahkan dosen untuk memantau kehadiran mahasiswa mereka. Oke, tadi kami sudah menjelaskan CrazyS dan SolutionScape. Jadi ada 4 tugas yang diberikan dan kami sudah menyelesaikannya. Berikut yaitu sesi tanya jawab. Jadi karena metode presentasi dirubah menjadi rekaman, kami lewatkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.